Bre, pernah gak lo waktu liburan, bukannya seneng-seneng refreshing, malah tambah stres, tambah pusing karena ketakutan dan merinding. Gara-gara tergiur sama harga murah. Ternyata malah hotelnya angker, berhantu dan gila bre. Banyak setan gentayangan di situ bre. Kayak pocong, kuntilanak, genderuwo, tuyul dan lain-lain ya. Kalau lu pernah nginep di hotel yang kayak gitu, coba tulis di komen. Gue mau cerita nih, jadi kejadian ini tuh real ya, yang gue alamin sendiri ya, sekitar tahun 2020-an lah. Waktu itu gue ke Bali, niatnya tuh kayak sambil liburan nyari kerja, ya, sekalian refreshing, sekalian nyari cuan. Jadi kayak berenang sambil minum air lah. Dan itulah yang dikatakan oleh Eki ya, nama samaran. Bareng gue Agi. Jadi mari kita simak ceritanya. Awalnya ya, gue sama temen gue nyari hotel yang murah lah lewat aplikasi online. Dapet dong, harga cuma 75.000 per malam dan fotonya tuh lumayan meyakinkan lah. Kamarnya juga bagus, modern, ada AC, pakai kartu akses pula. Gue mikir, wah lumayan nih, hemat banget. Udah bagus, murah pula. Nah, pas nyampe di Bali pada malam hari, sekitar jam 9 malam, gue dijemput sama temen gue, Mita namanya. Kita sempet makan dulu lah, keliling sebentar, baru deh diantar gue ke hotel itu. Hotelnya tuh ya lokasinya agak aneh, jadi letaknya itu di ujung gang kecil. Kiri kanannya tuh sawah sama beberapa toko yang udah tutup, dan semua tuh ya mungkin karena malam ya, jadi udah tutup. Karena itu juga di gang ya, jadi ya toko wajar udah tutup. Jalanannya pun juga bukan aspal, tapi kayak jalan tanah berbatu lah. Begitu udah deket hotel, kita ngelewatin Plang Gede, dan yang bikin gue sama Mita rada heran, kayak bukan di pinggir jalan gede gitulah, tapi bener-bener nyempil di dalam gang. Mungkin inilah yang bikin harganya murah. Pas nyampe ada satpam komplek yang nanya kita mau kemana. Kita bilang mau nginep di hotel itu. Luka satpamnya tuh kayak yakin mbak ini nginep di situ gitu loh. Tapi ya dia cuma bilang iya kalau ada hotel di ujung sana. Akhirnya gue nyampe juga lah. Hotelnya modelnya kayak kos-kosan tingkat, ada tangga di tengah kiri ya, dan kiri kanannya itu ya kamar ya. Jadi di depan ini ya, depan bangunan tuh kamar semua. Pokoknya kayak kos-kosan kotak-kotak gitu ya, yang kamarnya tuh ngadep ke luar semua. Gue dapet kamar di atas dan temen gue langsung pamit pulang karena besoknya mau kerja katanya. Dan malam pertama gue bersih-bersih, mandi, nyalain TV biar nggak sepi lah. Nah, pas gue keluar kamar mandi, remote TV-nya kan hilang. Padahal gue yakin banget tadi taruh di kasur. Gue cari-cari di kamar mandi, di lemari, nggak ada. Akhirnya yaudahlah, gue pikir mungkin gue yang naruh sembarangan. Malamnya pas mau tidur, gue sempat ngerasa kayak ada yang ngeliatin dari arah pintu. Tapi gue sugestiin diri gue, jangan berpikir yang enggak-enggak. Dan besoknya gue jalan nyari kerja, malamnya balik lagi ke hotel. Gue naik ojek online dan abang ojeknya tuh juga nanya, Mbak yakin kesini? Ini jalannya sepi banget, sawah kiri kanan loh. Gue jawab, iya beneran kok bang, gue tinggal di situ. Dan si abang ojeknya pun kayak ragu gitu loh, tapi dia tetap akhirnya nganterin karena emang udah orderan ya.
Dan sampai di kamar, gue nyalain TV lagi, main HP, dan tiba-tiba gue ngerasa kayak ada yang ngintip dari arah pintu. Gue berusaha cuek, tapi rasanya nggak nyaman gitulah. Dan malam ketiga, ini yang paling bikin gue nggak kuat. Gue habis capek reuni sama temen-temen balik ke hotel jam satuan ya. Pas tidur, gue ngerasa kayak ada yang nindihin gue. Dan pas gue balik badan, astagfirullah, ada sosok tinggi, kurus, cungkring banget, tangannya panjang, rambutnya kayak kayak tipis-tipis kayak ular-ular gitu ya. Mukanya tuh samar tapi gue ngerasa dia deket banget dan gue baca doa astagfirullah sampai akhirnya gue bisa gerak dan bangun dan hantu itu tiba-tiba hilang. Dan besoknya pas gue bangun, badan gue keringetan dingin dan rasanya kayak ini tempat eh, kayak ada sesuatu yang bikin gue tuh kayak gimana gitu, kayak serem-serem gitu loh, kayak merinding gitu loh. Dan malam keempat, pas gue lagi di kamar, gue dengar suara kayak orang mandi di kamar mandi. Gue kira itu bocor atau suara kamar sebelah. Tapi pas gue cek, showernya nyala sendiri dan gue matiin. Pas gue keluar kamar mandi, gue lihat ada sosok perempuan duduk di pojokan kamar, rambutnya sebahu, ngelamun sambil nungguin, eh sorry, sambil nunggingin kepala. Gue langsung lari ke luar kamar, turun ke resepsionis sambil gemeteran dan pas di kamar, eh, dan setelah itu resepsionis pun datang ke kamar gue sama gue ya, nyamperin apa bener dan pas gue balik ke kamar sama resepsionis udah nggak ada siapa-siapa, udah kosong. Akhirnya resepsionis itu pun balik lagi dan gue bener-bener di kamar itu merinding sendirian di situ, Bre. Akhirnya gue mutusin packing barang ya besoknya pokoknya gue mau cari kos aja yang lebih murah atau hotel aja yang lebih masuk akal. Gue bener-bener nangis semalaman kejer karena saking takutnya. Dan untungnya sih alhamdulillah sekitar sebulan kemudian gue dapat kerjaan dan bisa kerja di sana ya. Tapi ya itulah pengalaman gue selama di kos pertama gue, sorry bukan kos, hotel. Di hotel pertama gue nginep bener-bener bikin gue merinding dan bikin gue kapok eh, berada di hotel yang murah. Mending lu ngekos aja sekalian atau cari hotel yang bener. Jangan yang kayak gitulah. Bener-bener bikin trauma, bre. Terima kasih udah nonton sampai akhir dan sampai ketemu di episode selanjutnya.